Pada video manipulasi DOM kemarin yang udah sempat kita bikin mengenai pentingnya belajar manipulasi DOM sebelum masuk ke library atau framework apapun gitu ya. Ada yang komen kalau misalkan JavaScript-nya pakai Ajax, jQuery, and Swift Alert itu gimana? Oke, di sini asumsi gua berarti masnya ini dia udah pernah menggunakan library jQuery gitu ya. Oke, balik lagi sama gua Ricky, kita akan bahas mengenai Ajax ya. Oke, kita close dulu. Nah, Ajax itu sendiri ya, by definition itu dia tuh merupakan sebuah asynchronous JavaScript and XML gitu ya. Jadi ini tuh dari akronimnya, singkatannya. Tapi intinya dari si Ajax ini, dia itu sebuah tools dari JavaScript-nya ya, supaya bisa nge-request untuk ngebaca data ke web server dan juga ngedapetin respons, atau ngirim data ke web servers terus juga ngedapetin respon dari web server. Dan juga si Ajax ini dia itu bisa nge-update part dari HTML-nya kita itu behind the scene gitu ya, dari background-nya. Oke, jadi gampangnya itu kita punya web page misalkan. Di sini gue udah bikin load content. Nah, load content ini dia tuh akan ngirim request ke web server. Kita butuh data dari web server. Taruhlah datanya itu misalkan data karyawan ataupun post gitu ya, artikel. Nah, berarti dia akan ngirim request dong ke web server nih. Kirim request ke web server. Ini request. Terus juga nanti si servernya itu kalau misalkan datanya ada, dia akan ngebalikin ke sini nih. Balikin berarti di sini respons. Nah, supaya JavaScript-nya kita nih yang di client side bisa nge-request data ke web server atau ngirim data ke web server, itu kita perlu yang namanya Ajax gitu ya. Perlu si ini nih, perlu si Ajax ini nih, toolsnya, salah satu toolsnya. Nah, nanti yang teman-teman yang masnya tadi tanyain itu kan dia itu Ajax jQuery ya, berarti dia udah pakai library jQuery-nya. Nah, di sini gue pengen coba dari yang basicnya dulu, yaitu pakai XHR atau XML HTTP request ya. Dia pakai XML HTTP request objeknya. Oke, kita langsung aja ke codingannya gitu ya. Di sini gue udah coba bikin si page-nya XML HTTP request object. Terus di sini ada button, terus di sini codingannya. Oke, sama ya, heading 1 yang di sini Ajax XHR, terus di bagian paragraf ini dia ada XML HTTP request object yang di sini, terus ada button ya. Oke, konsepnya ketika kita nanti pengen nge-get request nih ya, get post data gitu, nanti saya akan coba pakai ini dari si JSON placeholder. Jadi ini tuh public, itu bisa diakses dari mana aja. Terus ketika nanti kita klik, kita itu akan ngedapetin datanya dan datanya akan disimpan di sini, akan kita tampilkan di sini gitu ya. Kita akan menggunakan si XHR-nya terlebih dahulu. Oke, gini konsepnya. Kalau kita ngomongin Ajax, berarti inti utamanya adalah kita mau dapetin data atau kirim data. Berarti kita akan request ke web server. Nah, yang di web server ini berarti ada apa? Ada si URL-nya nih. Kita akan ada URL-nya. Kita bakal perlu URL. Misalkan JSON placeholder.com terus apa gitu ya. Nanti kita akan ambil contoh dari sini. JSON placeholder type code.com post 1. Nah, ini tuh URL-nya. Ingat ya, ini URL-nya. Kita bakal minta data ke si URL ini. Teman-teman harus ingat konsep yang pertama. Yang kedua, kita ini kan meminta datanya pakai HTTP ya, HTTP request. Berarti kita punya metode HTTP-nya. Kalau buat ngedapetin data doang biasanya pakai get. Nah, berarti di sini ya, di sini HTTP metodenya get kalau mau ngedapetin data nih. Konsep yang kedua. Nah, terus setelah kita mencantumkan URL, kita pakai HTTP metodenya apa, kita nanti bakal dapat balikannya. Berarti di sini nanti bakal dapetin si balikan dari si web server ya. Akan dikirim nih si responsnya ke sini. Oke. Seperti biasa kita punya di sini button yaitu get post data yang di sini ya. Get post data.
kita bikin sebuah identifier. Identifiernya itu ID dengan value-nya button. Oke. Berarti di sini kita bisa menggunakan yang kayak kemarin tuh. Kita bisa bikin dokumen get element by ID, terus kita juga bisa buat nge-setup si ID-nya. Tapi di sini gue mau coba bikin menggunakan inline handler ya. Di sini on click. Nah, kayak gini juga bisa nih. Jadi di sini gue bikin on click sama dengan terus value-nya apa. Ketika diklik mau ngapain gitu ya. Ketika diklik kita pengen untuk ngedapetin data. Oke, kita bikin aja nih get post data gitu ya. Terus setelah get post data berarti kita harus ngebikin tuh functionnya. Kita bikin function get post data. Berarti di dalam script ini kita bikinlah function get post data kayak gini. Baru sekarang kita mau mengeksekusi codingannya ya. Jadi kita udah punya identifiernya itu ID, tapi kita menggunakan inline handler dengan cara nambah atribut on click di si button HTML-nya, button elemennya. Terus si on click ini bakal ngeksekusi satu buah function, yaitu fungsinya get post data. Ini berarti akan udah muncul ke sini nih. Kita coba tes dulu ya, console log get post data, diklik kayak gini ya, misalkan. Oke, kita coba buka si konsolnya, terus kalau kita klik, oke kita refresh dulu, klik. Nah ini udah masuk ya, klik tuh 2 kali masuk, sip, aman. Oke, step kita untuk mendapatkan identifier terus bisa nge-connectin identifiernya ke function sudah berhasil. Sekarang kita lanjut untuk ngebikin XHR objeknya. Oke, kita bikin aja di sini si variable. Kita bikin di sini variable const XHR, terus kita bikin objek new XML HTTP request gini, HTTP request. Nah, di sini baru kita akan mulai untuk menggunakan si Ajax-nya ya. Oke. Yang pertama, kalau misalkan si Ajax SHR ini dia itu kita perlu untuk tahu si metode-metodenya apa aja atau function yang dia punya apa aja. Yang pertama kita bikin dulu XHR, misalkan di sini ketika nanti di load ya, ketika nanti di load itu bakal ngapain aja gitu ya. Onload sama dengan kita bikin di sini functionnya dia anonymous function kayak gini. Nah, terus di sini bisa kita akses dokumen get element by ID, nama si identifiernya apa. Nah, di sini nama identifiernya itu post. Nah, karena saya pengen ganti yang di sini nih, dari tadinya XML HTTP request object, saya pengen ganti dengan value yang ada di server gitu ya. Berarti di sini post. Terus habis itu seperti biasa kita manipulasi inner text sama dengan this response ya. Jadi nanti si teksnya akan diganti dari response yang kita dapat dari si web server. Nah, ini kita baru bikin si onload-nya ya, tapi kita belum ngasih tahu si XHR objeknya ini. Kita tuh mau minta data kemana? Kita belum ngasih tahu. Nah, di sini kita bisa kasih taunya itu dengan cara XHR open kurung buka kurung tutup seperti biasa. Parameter yang pertama kita bisa memasukkan metode si HTTP-nya apa. Di sini get ya. Metodenya get. Terus selanjutnya kita masukkan URL-nya. Ingat konsepnya? Dia itu punya URL, HTTP metodenya apa, terus nanti baru bisa ngedapetin si responsnya. Oke. Di sini gue mau coba dapat dari sini nih dummy data ya. Nanti tuh ekspektasinya ketika kita kirim Ajax ke si URL ini akan dapetin data-data yang ada di sini ya. Ke sini kita paste dulu di sini. Terus habis itu kita bikin true. Ini untuk asinkronusnya dia supaya true. Oke, habis itu kita udah ngedefinisi ini. Kita udah definisiin si URL, kita udah definisiin HTTP method. Habis itu kita perlu ngirim si requestnya kan. Berarti di sini di si XHR-nya kita perlu untuk XHR send kayak gini. Save. Nah, ini artinya gimana? Artinya gini prosesnya ya. The whole prosesnya. Kita udah daftarin URL-nya.
terus kita udah daftarin si HTTP metodenya. Jadi si URL ini berarti yang akan dituju sama si Ajax-nya menggunakan HTTP method gitu ya. Nah, terus dikirimnya kapan? Dikirimnya pas kita panggil function ini XAR send. Dia bakal ngirim ke si web server. Nah, habis itu ketika dikirim dan ngeload, dia akan masuk ke sini nih si XAR-nya nih. Si datanya akan masuk ke sini, terus nanti barulah akan nge-update si datanya. Nge-update yang di sini tanpa nge-reload si web page gitu ya, si Ajax ini. Oke, sekarang saatnya kita moment of truth, kita refresh. Ekspektasinya sekarang ketika kita klik si post data ini, dia akan mendapatkan data seperti di sini. User ID 1, ID 1, title-nya ini, bodinya ini gitu ya, akan dapetin kayak gitu. Sekarang kita coba jalankan. Lihat, berubah. User ID 1, ID 1, title, body. Nah, ini sama nih resultnya sama di sini. Sama aja. Kenapa? Karena kita minta ke web server yang sama. URL-nya sama, di sini post ID-nya sama, satu gitu ya. Makanya dia dapetin ini. Nah, ini merupakan si Godfather-nya ya, sebelum library si jQuery ada. Ini dulu nih kalau misalkan kita mau nge-request ke web server atau apa, pakai ini. Pakai si XHR ya, pakai ini. Nah, terus banyak orang jago nih ya, banyak orang jago di luar sana. Dia bikinlah si library jQuery kan, bikin library jQuery. Nah, makanya tadi temen tadi ada yang nanya, gimana kalau misalkan jQuery Ajax gitu kan? Nah, di sini kita coba untuk pindah aja. Gue udah bikin lagi sampel satu lagi itu untuk si jQuery Ajax-nya nih ya. Demo jQuery Ajax di sini. Nah, di sini demo jQuery Ajax, terus heading 1 jQuery Ajax. Gue coba buka dulu. Open min a Firefox Ajax konsep demo jQuery HTML Ajax HTML. Nah, ini ya di sini nih. Oke. Saya close dulu yang ini. Nah, jQuery berarti kita udah ngegunain yang namanya itu library apa? Library jQuery. Nah, di sini gue pakai si scriptnya jQuery nih dari CDN gitu ya. Dari CDN dipakai ini supaya apa? Supaya kita bisa menggunain si jQuery-nya gitu ya di HTML ini gitu. Oke. Sekarang di sini kita samain dulu ya heading 1 sama jQuery Ajax, terus di sini ada ID postnya itu jQuery Ajax changes yang di sini, terus ini tinggal kita get post data. Nah, konsepnya sama aja nih kalau kita mau manipulasi DOM, berarti kita harus punya identifiernya di sini si ID button. Sebelumnya kita pakai inline handler, tapi di sini kita mau pakai langsung dari jQuery-nya. Oke, konsepnya sama. Sekarang kita coba di sini buat ngedapetin si ID button. Berarti dolar ya, jQuery suka dolar anyway. Terus di sini kita tinggal panggil aja ID. Ingat ya, manggil ID itu berarti dia pakai hashtag gitu ya. Button. Nah, terus di jQuery ini kita ngegunain event handlernya itu tinggal panggil aja, klik kayak gini, terus function anonymous gitu ya. Nah, sekarang kita mau menggunakan si Ajax-nya. Oke, berarti tinggal panggil lagi $Ajax. Kurung buka, kurung tutup. Terus kita buka di sini objek. Kita masukin yang pertama. Nah, kita bisa masukin parameter property ya di sini type gitu ya. Type-nya yaitu merupakan HTTP method get ya. Terus yang kedua kita perlu masukin apa? Masukin URL-nya tentu. Kenapa? Karena kita perlu ngasih tahu ke si jQuery Ajax-nya, lu tuh mau request kemana sih? Gitulah intinya mah ya. Mau request kemana? Requestnya ke sini nih. Requestnya ke sini. Berarti kita harus kasih tahu ke situ. Nah, terus kita punya parameter properti yang ketiga gitu ya. Kalau misalkan sukses, mau ngapain bos? Gitu ya. Function result, kita punya parameter result di situ. Kalau misalkan sukses, kita pengen buat nge-update si yang tadinya jQuery Ajax changes ini jadi data yang di sini. Kalau misalkan sukses pengen kayak gitu. Nah, cuman kita coba tes dulu di sini ya. Kita di sini munculin aja dulu console log. Terus misalkan di sini result. Oke, kita save, ini kita refresh, kita inspect.
buka konsol, kita klik. Nah, lihat dapat tuh datanya ya. Ini pakai jQuery Ajax nih, udah dapat datanya nih. Sekarang saatnya kita coba update. Kita coba update ke si HTML-nya. Update-nya dengan cara panggil dolar seperti biasa, dolar. Terus masukin si ID-nya. ID-nya apa? ID-nya post. Ini ya. Terus kita pengen untuk ngebikin teks aja ya. Teks, terus kita JSON stringify, kemudian value-nya result, kemudian 0, 2. Ini bisa. Ini untuk indentation-nya si 2 itu. Oke, sekarang kalau misalkan kita klik di sini, set ya. Oke, kita belum refresh, sorry. Refresh, klik, berubah. Ya. Dapat nih, kita pakai yang XHR dapat, pakai yang jQuery juga dapat. Yang penting apa? Yang penting konsepnya sama. Kita mau meminta data ke si web server, nanti web server akan ngirim respons. Dari situ kita bisa menggunakan data-datanya. Terus juga ini tuh ngupdate-nya nggak harus nge-reload si page-nya. Kita diklik dapat data, ngubah di situ doang, nggak semuanya ke load gitu ya. Kayaknya udah ini aja untuk jQuery Ajax, konsepnya sama. Terus juga sebenarnya ini ada ya satu lagi si fetch nih untuk yang modern sekarang. Jadi nggak usah lagi pakai XHR. Kalau misalkan polosan ya, JavaScript polosan bisa pakai fetch, atau kalau misalkan pakai package bisa pakai Axios. Pasti teman-teman banyak yang udah tahu Axios gitu ya. Kalau misalkan jQuery Ajax ya karena dia pakai library jQuery gitu ya. Tapi intinya dari si Ajax itu adalah ini. Gimana caranya si JavaScript di client side ini bisa ngirim, bisa minta data ke web server atau ngirim data ke si web server dan ngedapetin responsnya. Oke, mudah-mudahan paham. Segitu dulu video kali ini. Stay tune terus. Salam programmer best friend.